Dari yang kita tahu ada fakta-fakta menarik soal klan Uzumaki ini loh. Sampai era Boruto sendiri, klan Uzumaki sudah memiliki track record soal para monster yang mereka kendalikan. Dalam artian hanya beberapa klan yang bisa menjadi wadah bagi monster atau sejenis biju. Dan di era Boruto kini khususnya sedikit berbeda karena soal karma. Lalu apa aja yang bikin kita takjub soal klan Uzumaki satu ini? Mungkinkah ini karena cakra mereka yang melimpah? Hello bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai klan Uzumaki adalah wadah bagi para monster, juga seorang Otsutsuki. Sepanjang sejarahnya memang klan Uzumaki ini sangat cocok menjadi seorang Jinchuriki sekalipun. Nama-nama begitu populer bagi tiap ninjanya, karena mereka memiliki cakra sangat luar biasa besar. Di era masa lalu pun bahkan pria seperti Nagato dikenal sebagai seorang Rikudo mode. Nagato memiliki cakra banyak sekali karena ia adalah Uzumaki. Itulah sebabnya Nagato mampu menggunakan kedua Rinnegan. Bahkan nih, teknik gravitasi super kuat Chibaku Tensei. Selain itu masih ada nama Uzumaki Karin. Ya, Kunoichi 1 ini adalah bawahan andalan Orochimaru. Sannin tersebut sudah melihat bakat besar Karin. Bukan hanya ia berasal dari Uzumaki, Karin sendiri memiliki cakra besar. Juga ia adalah ninja tipe sensor. Bahkan kehebatannya dalam perang shinobi adalah menggunakan rantai besinya untuk menghancurkan patung Gedomazo. Saat ini di era Boruto sudah pernah diperlihatkan jika Karin mampu mengendalikan tekniknya ini di hadapan Uchiha Sarada. Dan hingga sekarang Karin juga merupakan aset berharga Sannin Orochimaru. Cuma pertanyaannya sekarang ini, siapa yang dimaksud para Uzumaki yang juga wadah bagi para monster ini sampai era Boruto dan keluarnya chapter terbaru kemarin? Oke, kita mulai. Pertama ada Uzumaki Mito. Mito adalah sosok wanita hebat juga istrinya Dewa Shinobi pertama. Lahir dengan nama besar Uzumaki, tentu membuat Mito menjadi kunoichi terkuat di masa sebelum Konoha dibangun. Seperti yang kita tahu, hanya dengan cakra besar yang mampu menjadi wadah bagi Kyuubi. Jika tidak karena Sharingan atau Mokuton, maka Uzumaki terpilih karena bisa menjadi seorang Jinchuriki. Fakta pastinya Uzumaki Mito adalah shinobi pertama yang mampu mengendalikan Kurama. Artinya ekor 9 tersebut sangat lama berada dalam diri Uzumaki Mito. Bahkan disebutkan pula jika Mito pernah meminta Kurama tetap diam dan tinggal di tubuhnya, tanpa harus ada yang menyakiti rubah ekor 9 tersebut. Dan sebagai seorang wadah, Mito juga memiliki kemampuan luar biasa. Tidak hanya soal cakra yang besar, konon dikatakan jika kemampuan segel Tsunade ini turunan dari Mito Uzumaki. Karena yang kita tahu, Mito juga memiliki tanda segel di dahinya tersebut. Setelah Mito menua dan akan mencapai akhir hidupnya, maka harus dicarikan seorang wadah baru. Ya, kedua adalah Uzumaki Kushina. Wanita ini dikenal sangat pemberani di masa mudanya. Ia bahkan dijuluki sebagai si merah habanero. Uzumaki Kushina dianggap sebagai salah satu klan Uzumaki terkuat di masanya. Bahkan nih, ia adalah orang kedua yang menjadi wadah bagi Kyuubi. Ada hal yang menarik soal Kushina ini. Pertama, karena ia adalah Uzumaki, maka ia memiliki cakra tak terbatas. Dan kedua, Kushina memiliki teknik rantai biju. Pada masa lalu, saat kejadian lepasnya Kyuubi, Kushina bahkan mampu mengendalikan Kyuubi tersebut meski cakranya terbagi dalam diri Naruto dan juga Kyuubi. Dalam keadaan sekarat tersebut, Kushina masih mampu menggunakan teknik rantai Uzumakinya dan menahan serangan Kyuubi ke Naruto. Dan karena hal inilah Orochimaru sangat kagum kepada Uzumaki Karin karena ia memiliki teknik yang sama dengan pendahulunya, Uzumaki Kushina. Kemudian masuk di nomor 3 ada Naruto. Nah, orang ketiga sebagai wadah bagi monster Kyuubi adalah Naruto. Seperti yang kita tahu, masa-masa sulit Naruto telah kita ikuti sedari kecil. Kalau ngomongin soal Uzumaki, tentu Naruto adalah orang yang tepat sebagai Uzumaki dengan masa lalu terburuk. Ia hidup sudah memiliki cap sebagai monster rubah dan membahayakan orang di sekitarnya.
Bahkan hanya beberapa orang yang mau dekat dengannya, Shikamaru contohnya. Namun setelah memasuki era Shippuden dan beranjak dewasa, ia bertemu dengan Jiraiya Sensei atau bahkan Killer Bee. Nah, dari sanalah akhirnya Naruto bisa mengendalikan monster dalam dirinya. Lalu puncaknya pada perang Shinobi keempat, di mana Naruto bisa berteman dengan Biju dalam dirinya. Sebagai seorang wadah dari Kyuubi, tentu Naruto dibekali keistimewaan. Selain ia terlahir dari Uzumaki, yang kita tahu cakranya tak terbatas, Naruto ini juga dikatakan memiliki tekad pantang menyerah seperti yang dimiliki gurunya Sensei Jiraiya. Dari semua hal itu, Naruto bahkan mampu menggunakan teknik-teknik super badass di masa lalu. Bahkan setelah berteman sebagai monster Biju tersebut, Naruto bisa masuk ke mode Kyuubi mode atau bahkan Biju mode. Dan jika ngomongin soal Uzumaki, tempatnya monster bersarang dalam diri pengguna, ya Naruto ini contoh terbaik dalam cerita Shinobi. Oh ya, tambahan terbaru sekarang ini di era Boruto, para 9 Biju jika ingin berbicara, Naruto bisa langsung menghubungi mereka. Ini kemarin diperlihatkan saat Shikaku masuk dalam teko ceret tersebut dan mengetahui soal ancaman Otsutsuki Urashiki. Beberapa hal di atas itu adalah soal para Uzumaki di masa lalu, di mana era masih penuh akan peperangan dan aliansi antar 5 negara besar baru akan dimulai, di mana eranya Boruto dan Naruto bukan lagi menjadi karakter utama dalam kisah Shinobi. Pertanyaannya sekarang gini, bagaimana dengan Boruto sendiri? Chapter kemarin bahkan Boruto juga memiliki monster besar dalam dirinya. Ya, ini awalnya adalah soal segel karma. Boruto mendapatkan itu semua pasca pertempuran 5 Kage melawan Momoshiki. Dan Boruto orang yang menyerang Momoshiki terakhir dengan Rasengan besar tersebut. Lalu ia mendapati karma dari Momoshiki, yang ternyata Momoshiki ini sebenarnya masih hidup. Cuma ia berada dalam tubuh Boruto. Simpelnya itu mungkin gini, seperti konsep Fushi Tensei Orochimaru. Artinya dalam karma tersebut, jiwa Momoshiki mungkin masih tersegel, di mana Boruto yang mendapati segel karma tersebut bisa kembali membangkitkan Momoshiki atau sebaliknya. Dan dalam chapter terbaru kemarin diperlihatkan jika Uzumaki Boruto memiliki monster besar dalam dirinya. Bukan lagi Biju atau semacamnya, melainkan Otsutsuki dari klan utama. Ya, dia adalah Momoshiki. Saat pertempuran melawan Boro, ia terdesak dan teman-temannya terkapar. Di saat itu Boruto sudah tidak sadarkan diri. Kemudian tubuhnya diambil alih oleh Momoshiki dan dar, Boruto bisa terbang. Adegan di mana Boruto bangkit ini ditandai dengan tanduk di sebelah kanan, dengan karma juga menjalar sampai di bagian wajah Boruto. Tidak hanya itu, di sana terlihat matanya juga menyala. Namun saat ini dalam mode tersebut, Boruto tidak sadarkan diri. Dan sepenuhnya tubuh tersebut dikendalikan oleh Momoshiki. Bahkan ada adegan di mana Momoshiki menyerap kembali cakra Naruto hanya untuk menggunakan Rasengan besar kepada pria bernama Boro tersebut. Jadi untuk Boruto ini khususnya sedikit rumit karena tubuhnya sendiri terdapat seorang Otsutsuki, di mana karmanya dari Otsutsuki, sementara Jogan sendiri juga berasal dari Otsutsuki. Dan jika dibandingkan dengan para Uzumaki lainnya, mungkin Boruto yang masih menarik untuk dinantikan. Bagaimana cara Boruto mengendalikan monster yang ada dalam dirinya tersebut? Jadi kesimpulannya, rata-rata Uzumaki pasti memiliki cakra besar dalam diri mereka. Para Uzumaki dari masa lalu sudah memiliki track record sebagai orang yang bisa menjadi wadah bagi para monster. Dan kisah ini masih berlanjut sampai era Boruto, di mana kisahnya bukan lagi soal Biju atau monster lain, tapi tentang bangsa Otsutsuki, karma atau kara. Jadi sangat menarik untuk kita nantikan soal klan dari Uzumaki yang masih ada sampai era Boruto sekarang ini. Nah, itulah tadi pembahasan soal klan Uzumaki adalah wadah bagi para monster juga seorang Otsutsuki. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya.
Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.